Orang kaya mati, pejabat mati, gubernur mati, bupati mati, wali kota semuanya mati dimakan cacing tanah. Kalau mau mewujudkan generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahnya mesti Abdullah, ibunya mesti Aminah. Berikutnya yang ketiga, di mana dia dididik? Dia tidak dididik di kamar, dia tidak dididik di lapangan bola, dia tidak dididik di kebun binatang. Sekarang banyak orang salah didik. Idul Fitri mestinya dibawa ke masjid, Idul Fitri mestinya dibawa silaturahim ke rumah kakek nenek, dibawa ke kebun binatang ketemu gorila. Ada apa ini? Mau sowan ke nenek moyang? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Anak ini dibesarkan di mana? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan, dapat atap, dapat tenda ketika tidak ada atap di padang mahsyar. Siapa dia? Sabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, tumbuh beribadah kepada Allah. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dia dibesarkan di masjid. Pondok pesantren itu awalnya masjid, asramanya belakangan. Kiai ngajar ke masjid, kiai pulang ke rumah, kiai ngajar ke masjid, datang orang nitipkan anak. Maka pokok pangkal rukun pertama pondok pesantren adalah masjid. Mana Masjid Al-Fahad? Masjid Al-Fahad cantik, tapi santrinya sudah 1000. Insya Allah sampai 10.000, amin. Maka masjid yang cocok untuk Al-Fahad adalah seperti yang sudah digambar, proyek religius pemugaran dan perluasan Masjid Akbar Al-Fahad. 1. Referensi desain Masjidil Haram. Wow, amazing. Desainer, arsitek, construction Jawa Timur. Ukuran luas 30 meter kali 70. Jumlah lantai 3 lantai tambah basement lantai dasar 4 lantai. Material lantai marmer putih Ujung Pandang, kota paling jauh di dunia, Ujung Pandang. Material dinding marmer hitam abu-abu Tulungagung, Jawa Timur. Jumlah pilar dan kubah 4 buah dan 1 buah kubah besar. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, di Malaysia, di Amerika dan Eropa, transferkan ke BSI 728 383 8123 atas nama infak pembangunan Masjid Al-Fahad. Segera, karena malaikat maut datang tiba-tiba. Tolong potongkan videonya, nanti mau saya upload ke Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Ustaz Somad ini sombong, maksudnya yang belum follow lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'akalta fa'afnaita. Ustaz Somad, Palembang ini tempatnya kuliner, makanannya banyak, tiap tepi jalan makanan. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. 1 hari kita makan 2,5 on beras. 1 bulan kita makan 7,5 kilo. 1 tahun kita makan 100 kilo. Saya walaupun kurus begini sudah membusukkan 4 pon 700 kilo. Umur saya 47, walaupun banyak yang bilang 27. 1 tahun 1 ton, 1 tahun 100 kilo, 47 tahun 4 ton 700 kilo busuk dimakan tanah. Dibelikan ke pakaian
wa malabista fa'ablaita, yang dipakai lapuk, yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau wakafkan untuk Masjid Akbar Al-Fahd, itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Yang punya rumah besar tinggal, yang punya mobil besar tinggal, yang punya bini besar tinggal. Cuman 4 bulan 10 hari dia menunggu. Setelah itu dia pun akan dipinang oleh brownies, berondong manis. Mobil yang kau beli, mobil itu akan dipakai suaminya yang baru. Rumah yang kau buatkan, rumah itu, tempat tidur itu dipakai oleh suaminya yang baru. Maka segera duitmu transferkan ke 728 383 8123. Ibu-ibu juga punya gelang, punya cincin, punya anting, punya rantai, emasmu banyak. Nanti malam jam 12 mati tiba-tiba, maka semua emasmu akan diambil. Siapa yang ambil? Jangan suuzon. Saudara yang dimuliakan Allah, jual emasnya, transferkan ke Masjid Akbar Al-Fahd. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya mati, pejabat mati, gubernur mati, bupati mati, wali kota mati. Semuanya mati dimakan cacing tanah. Diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, mati masuk lubang tanah, dimakan cacing. Apa yang dibanggakan? Kalau ibu punya tetangga, punya kawan, grup WhatsApp, teman di Facebook, sombongnya minta ampun, datangi dia. Kau dari tanah, jalan di atas tanah, mati masuk lubang tanah, dimakan cacing tanah. Apa yang mau dibanggakan? Resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Semua kita ini semua akan mati, tapi kita ingin kematian yang bahagia. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Betapa cantik dan indahnya masjid 4 lantai dengan basementnya. Lalu kalau masjidnya jadi, apa untungnya Ustadz Abdul Somad? Saya insya Allah dapat amal jariahnya. Bapak Ibu setuju kalau saya dapat amal jariah? Di mana-mana saya kalau penggalangan dana untuk masjid itu biasanya langsung turun kotak-kotak bawah. Tapi di pesantren modern Al-Fahd nggak ada pakai kotak. Ternyata memang betul-betul modern. Mereka nggak pakai lagi kotak, tapi langsung QRIS, transfer banking. QRIS itu yang ujung. Nah, langsung ambil handphone, langsung scan QRIS, langsung transfer. Tit 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 tit. Begitu habis transfer, meleleh air mata. Suaminya nanya, mama nangis kenapa? Salah pencet. Maksud hati mau 100.000, tiba-tiba terpencet nolnya 6. Terpencet nolnya 6, berarti yang tertransfer berapa? 1 juta. Tabungan di bank 100 juta. Ini kalau ditengok dari tatapan mata jamaah ini paling dikit uangnya 100 juta ini. Tapi dari bunyi aminnya nggak yakin juga kita. Kalau ditengok dari senyumnya yang lepas ini, kayaknya nggak punya utang ini jamaah. Saya tahu jamaah itu punya utang nggak punya utang dari senyumnya. Kalau ada utang, senyumnya nggak bisa lepas gitu, dikit aja. Heh. Bepantun gitu, nggak bisa, karena mau lama langsung ingat utang banyak. Mudah-mudahan utang kita lunas insyaallah. Banyak juga ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabungan tinggal. Ada orang mati bawa ATM. Ada orang mati bawa brondol sawit. Ada orang mati bawa kol diesel. Mati, tinggal semuanya. Tapi jangan gara-gara ceramah Ustadz Somad ini besok pagi nggak ada orang Palembang yang buka toko, nggak ada orang Palembang yang bisnis. Pas ditanya, apa nggak kerja? Kita mau mati.
memang kita mau mati, tapi yang kita persiapkan ini bekal sesudah mati. Kita mau sesudah kita mati kita dapat amal jariah. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan seperti para masyayikh dari Mesir, dari Yaman, kita bukan ustadz, kita bukan abuya, kita bukan habib, kita bukan profesor, tapi ingin dapat amal jariah, hadiahkan pahalanya. Ini untuk almarhumah ibu, ini untuk almarhum ayah. Pesantren modern Al-Fahad, anak-anak menghafal Quran, tadarus, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, i'tikaf, non-stop 24 jam, mengalir pahalanya ke alam kubur kita insyaallah. Amin ya rabbal